Bismillahirrahmanirrahim. Kitab syahadati, kitab-kitab masalah persaksian, kitab-kitab masalah persaksian. Tarhibu man uliya syai'an minal muslimina fil adli wa tarhibun minal zulmi. Anjuran bagi orang yang dipasrahi urusan kaum muslimin, dia itu hendaknya adil. Di orang itu kalau dipasrahi urusan orang Islam itu hendaknya adil. Dipasrahi itu bukan hanya presiden, ya, bukan hanya itu, bukan. Maksudnya itu termasuk kepala desa, RT, ya kan, RW, termasuk bukan itu saja. Misalnya kepala ketua OSIS, ya, ngurusi, terus pengurus masjid, pengurus sholat dan semuanya, itu hendaklah bersikap adil. Wa tarhibun minal zulmi, kemudian ancaman orang yang dipasrahi urusan kaum muslimin berbuat zalim. Jangan sampai berbuat zalim. Zalim ini maksudnya apa? Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi misalnya harusnya begini tapi tidak begini, nah itu namanya zalim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian itu tidak adil. Jangan sampai kamu tidak senang sama kaum maka akhirnya tidak adil, itu tidak boleh. Adillah, karena itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Ya. Jadi orang itu misalnya kepala desa atau misalnya bupati, ya kan, terus dia itu terhadap orang yang tidak memilihnya, itu juga harus adil. Misalnya warganya dapat BLT, mau yang dulunya milih sama dia sama tidak yang milih tetap semuanya dapat BLT, karena BLT itu uang negara, ya kan? Misalnya semua dapat sumbangan, ya kan? Ya, semuanya dapat sumbangan semua. Nah, dapat apa dari pemerintah dapat semua. Atau misalnya orang miskin dapat, yang miskin dapat. Jangan nanti karena saudaranya akhirnya walaupun tidak miskin akhirnya dapat, ya kan? Kadang-kadang begitu. Atau karena bukan saudaranya, walaupun orang miskin begitu, sudah. Kalau tidak senang akhirnya tidak dikasih bantuan. Ini namanya tidak adil itu. Nah, adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Orang kalau adil itu tandanya orang yang takwa kepada Allah. Berarti sebaliknya kalau orang itu tidak adil berarti dia tidak takwa. Ini hati-hati kalau misalnya nanti di rumah suatu ketika menjadi kepala desa, menjadi kepala dusun, ya. Nah, kepala dusun, oh, tapi kan harus adil. Wah, ya. Misalnya dapat bantuan, yo dapat, kalau ini harus semua dapat, ya dapat semua. Kalau ini khusus untuk orang-orang miskin, ya harus untuk orang miskin. Yang kaya jangan dikasih walaupun keluarganya sendiri. Gitu. Nah, ini dosa nanti. Wa qala ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Ya, jadi adil itu bukan sekedar saya ingin adil, tidak begitu. Itu perintah Allah. Jadi adil itu adalah perintah Allah. Berarti kalau dia tidak adil berarti melanggar perintah Allah.
Ihsan juga begitu, berbuat baik itu juga perintah Allah. Artinya kalau orang tidak ihsan berarti melanggar perintah Allah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi al-hadis. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya di hari kiamat maksudnya. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Nanti itu di hari kiamat itu panasnya luar biasa. Matahari itu sudah seperti di atas kepala. Sehingga orang itu saking panasnya, keringatnya itu bercucuran sangat banyak. Ada yang sampai banyaknya hari banjir, seperti banjir sampai mata kaki. Dan yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pusar, ada yang sampai ke leher. Saking panasnya itu, saking banyak keringatnya. Itu nanti tergantung orangnya sendiri-sendiri. Lah, orangnya berkelompok-kelompok nanti di akhirat itu. Orang baik bareng sama yang baik-baik, yang tidak baik ya nanti bareng sama yang tidak baik-baik. Maka ada kelompok atau golongan yang itu ada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika di padang mahsyar dia tidak merasakan kepanasan sama sekali. Nyaman, ya. Kalau yang lain pada kepanasan, dia tidak kepanasan sendiri. Ini barang-barang ini. Orang-orang tertentu, siapa? Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Jadi kalau jadi imam kemudian adil, walaupun istilahnya teman-temannya begini harus adil, nanti kita selamat nanti di akhirat. Nah kalau dia adil nanti barengnya sama orang-orang itu yang tidak dapat naungan. Makanya harus adil, itu nomor 1. Nah dikatakan imam adil itu yang pertama kali mendapat naungan nanti di hari kiamat. Makanya harus adil. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalun nasi indallahi manzilatan yaumil qiyamah imamun adilun rafiqun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia di sisi Allah tempatnya, derajatnya nanti di hari kiamat yaitu imam adil yang kasih sayang terhadap rakyatnya. Jadi nanti itu paling tinggi derajatnya itu, otomatis ya maksudnya paling tinggi berarti setelah para nabi, para rasul itu pak imam-imam, yaitu para pemimpin-pemimpin. Walaupun pemimpin RT ya bisa jadi pemimpin RT kalau dia adil nanti dia pangkatnya itu di sisi Allah SWT itu paling tinggi. Jadi bisa mengalahkan yang lain-lainnya. Misalnya ketua RT adil, nanti di akhirat derajatnya tinggi. Misalnya presiden orang adil, derajatnya sangat rendah. Jadi tinggi atau rendahnya seseorang itu di sisi Allah, derajatnya itu bukan masalah pangkatnya di dunia, tapi karena keadilan. Jadi belum tentu nanti kalau yang presiden itu nanti di sana pangkatnya lebih tinggi, belum tentu. Nah, orang adil yuk bleseknya yang terokok Nah, makanya hati-hati, ojo seneng-seneng pengen jadi presiden berat. Orang gelem adil mlebu neraka, masuk neraka. Terus sebaliknya, wasyarru ibadillahi indallahi manzilatan yaumal qiyamah imamun jairun kharqun. Seburuk-buruk hamba Allah di sisi Allah nanti pangkatnya itu, derajatnya di hari kiamat yaitu pemimpin yang menyeleweng, yang rusak akalnya.
Jadi nyeleweng mestinya itu begini nyeleweng, begini nyeleweng lagi, celewah lagi. Nah, itu bleseke kalau Gusti Allah, bleseke kalau nanti malaikat itu masukkan ke dalam neraka. Nerakanya yaitu bareng sama Fir'aun. Fir'aun itu berarti nerakanya paling isor dia wis ngintip ya orang paling ngintip seperti itu. Sudah ada lagi sudah. Gara-gara apa? Ketika jadi pemimpin dia tidak adil, nyeleweng. Walaupun rusak akalnya, maksudnya tidak pakai akal sehat, ngawur saja. Makanya ini hati-hati. Jadi pemimpin itu kalau dia adil, dia derajatnya sangat tinggi. Kalau tidak adil, dia derajatnya sangat rendah. Nah terus kalau sekarang pemimpin kita bagaimana? Ya nanti lihatnya di neraka saja, di akhirat saja. Di neraka mungkin kakek neraka nih gitu. Allah alam ya bisa jadi ya kan. Ya kalau rakyatnya sejahtera kan mestinya kan wah berarti kan adil. Kalau masih banyak yang pada lapar, banyak yang masih pada mumet ya kan. Ya berarti kan tinggal besok lihatnya nanti di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal musidina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah itu berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sisi kanannya Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih, dan kedua tangannya Allah adalah kanan semua. Ini maksudnya ini jangan kata-kata tangannya Allah itu jangan dianggap sebagaimana tangan-tangannya manusia. Nanti itu ada pembahasan sendiri. Jadi kalau ada kata-kata yang seakan-akan menyerupakan Allah terhadap manusia, itu nanti ada dua pentakwilan. Jadi kalau ada dua pendapat, ulama salaf dengan ulama kholaf. Salaf itu ulama yang 300 tahun ke bawah. Jadi sebelum 300 tahun itu mulai dari zaman Kanjeng Nabi sampai 300 tahun itu namanya ulama salaf. Mereka tidak mentakwil pokoknya kata-kata tangan itu tidak dibayangkan macam-macam. Pokoknya Allah Ta'ala itu pokoknya sesuatu yang mesti luar biasa gitu. Kenapa ulama salaf tidak mentakwil? Karena keyakinan imannya mereka itu sangat kuat. Nah kalau ulama 300 tahun selanjutnya, yaitu namanya ulama kholaf. Nah ulama kholaf bagaimana? Kalau ulama kholaf itu mentakwil. Ya, jadi kalau misalnya ada kata-kata yang seperti ini ditakwil dengan kebesaran Allah. Misalnya tangan Allah itu ditakwili dengan kekuasaan Allah. Ya, jadi, nah kenapa kok ulama kholaf itu mentakwil ya? Kenapa takwil? Karena orang itu setelah zaman 300 tahun selanjutnya itu pemikirannya itu sudah macam-macam. Pemikirannya sudah macam-macam, sudah terpengaruh dengan yang lain-lainnya. Akhirnya kalau tidak ditakwilkan, nanti orang itu mentakwilkannya malah justru malah bahaya. Akhirnya ditakwili tapi dengan sesuatu yang pantas dengan keagungan Allah, yaitu kekuasaan Allah. Nah, jadi takwilnya apa? Kekuasaan Allah. Ya, siapa orang-orang ini yang berada di dekat Allah Ta'ala itu, yang berada di mimbar-mimbar dari cahaya itu, yaitu alladzina ya'tiluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu, yaitu orang-orang yang adil di dalam menetapkan hukum, adil terhadap keluarganya, adil terhadap urusan yang dipasrahkan kepadanya. Jadi kalau ada urusan dipasrahkan kepadanya itu mesti adil, sama keluarganya juga adil, sama anaknya adil, ya.
sama pokoknya keluarganya adil ya, tidak apa berat sebelah. Nah ini orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat mendapat keistimewaan berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Mudah-mudahan termasuk kita semua.